Ada dua hal utama yang kami soroti dalam perbincangan pada malam hari ini. Yang pertama adalah keluarnya fatwa MUI yang sudah begitu dinantikan oleh masyarakat. Kapan bisa dikeluarkan oleh MUI? Kemudian juga yang kedua menelisik belang dari Panji Gumilang sesuai dengan judul yang kami ambil untuk tema pada malam hari ini. Dan untuk bisa bercerita lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi, sudah hadir di samping saya beliau merupakan ex-wali santri dari Pondok Pesantren Al Zaitun, kemudian juga mantan anggota NII, yaitu Mbak Leni Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Leni. Iya, malam. Baik. Selain bersama Mbak Leni, kita juga sudah terhubung secara daring dengan Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, yaitu Pak Ihsan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, Pak Selamat Ihsan. malam. Ya, Pak Ihsan, ini masyarakat begitu berharap MUI segera mengeluarkan fatwa. Kabarnya awalnya hari Selasa atau hari Rabu kita sudah mendengarkan fatwa terbaru dari MUI mengenai Panji Gumilang ini. Tapi hingga saat ini, hingga akhir pekan belum dikeluarkan oleh MUI. Apa yang menjadi penyebabnya, Pak Ihsan? Ini kayaknya TV One terlambat. Jadi fatwa itu sudah dirilis, tinggal disampaikan kepada pemohonnya, yaitu Mabes Polri, karena prinsip dari fatwa itu kan apabila tidak dimohon maka kami sampaikan kepada publik, tapi apabila dimohon itu kan spesifik, jadi tentu akan kami sampaikan kepada kepada pemohonnya, yaitu Mabes Polri, dalam hal ini Kabar Eskrim di Dirtipidum gitu. Baik, apa saja yang menjadi... Jadi tinggal ya. Teknis kami menyampaikan untuk besok pagi atau siang. Baik, apa saja yang dimau dalam fatwa tersebut, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Kalau isinya tentu kami tidak bisa sampaikan, karena kan sebelum nyampai kepada pemohon, tentu secara etika, ini harus disampaikan dulu kepada pemohonnya. Tapi kan patut kita prediksi bahwa tidak jauh dari apa yang saat ini menjadi ramai, menjadi gaduh, ya, dengan ucapan-ucapan atau unggahan-unggahan Panji Gumilang yang disampaikan melalui media massa. Nah, tentu melalui sosmed, tentu bab-bab yang berkaitan dengan bersinggungan dengan masalah akidah. Itu saja saya kira. Baik, mengenai unggahan-unggahan yang disinggung oleh Pak Ihsan, kita akan kembali lihat tayangannya. Pemirsa, apa yang sudah disampaikan sebenarnya oleh Panji Gumilang yang kemudian dinilai mengundang polemik dan juga menghebohkan masyarakat. Ini dia. Ini mazhab apa katanya, yang begini-begini nih. Syekh karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, Syekh bilang, mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Alaihim avenu shalom alaihim avenu shalom alaihim avenu shalom 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 alaihim avenu shalom. Sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu, prewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau. Artinya bacalah semua itu.
Baik Pak Ihsan, apakah kemudian video-video yang kami tayangkan tadi, apa yang diucapkan, disampaikan oleh Panji Gumilang termasuk juga yang menjadi kajian dari MUI sebelum mengeluarkan fatwa, Pak Ihsan? Ya, tentu saja terutama yang berkaitan dengan Gusti Allah tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah, itu kan jelas disebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam baginda Rasulullah, bukan firman Allah. Nah, ini tentu hal-hal yang terkait dengan akidah, terutama adalah keimanan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah, salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh kita semua sebagai muslim. Nah, tentu kita bersepakat dari para jumhur ulama, para mufassirin, para tabi'in semua tidak ada perbedaan pendapat mengenai bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi apa yang disampaikan Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu adalah kalam baginda Rasul dan Allah tidak mengerti bahasa Indramayu, nah itu tentu melukai perasaan keagamaan umat Islam yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang luar biasa. Baik. Tentu saja karena ini adalah perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum ya dan menodai agama, tentu kita serahkan kepada Mabes Polri, dan saat ini memang kita apresiasi Polri telah bekerja cepat, telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dan tentu apabila fatwa ini dijadikan pertimbangan ya tentu lebih baik, karena ini sebuah pandangan keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia untuk melengkapi bahan penyidikan yang tentu saja diperlukan oleh aparatur negara, dalam hal ini penyidik Polri, Dirtipidum. Saya kira itu relevansi fatwa dengan perilaku yang atau ucapan-ucapan atau unggahan-unggahan yang telah tervalidasi kebenarannya dan diakui oleh Panji Gumilang sebagai hal yang benar, dan tentu ini sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam rangka equality before the law, karena apa? Di masa yang lalu banyak yang sudah dihukum penjara karena juga sama melakukan penodaan dan penistaan terhadap agama, terutama tentu saja agama Islam. Baik. Baik, mendengarkan apa yang disampaikan, ya Pak Ihsan, mendengarkan apa yang disampaikan pemirsa oleh Panji Gumilang yang dinilai ataupun juga disebut masyarakat ini menodai agama Islam, apakah kemudian Mbak Leni juga mendengarkan hal yang sama karena beliau merupakan mantan dari NII KW 9. Mbak Leni juga pernah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang saat masih ada di sana? Sebelumnya sih nggak itu ya, hanya aplikasi tata cara maksudnya itu peribadatan gitu ya, yang seperti sholat itu belum diwajibkan gitu. Jadi kami itu ya termasuk juga para alumni gitu yang sudah pasif juga memang baru ini melihat hal-hal yang lebih aneh lagi dari beliau gitu. Ini lebih aneh lagi dibandingkan pada saat Mbak Leni masih ada di sana dulu. Iya. Baik. Gitu. Dari apa yang sudah disampaikan Mbak Leni ke media sejauh ini, adakah kemudian hal lain yang mungkin Mbak Leni baru ketahui belakangan ini? Sejauh ini sih nggak ada ya, itu saya rasa masih yang baru-baru gitu, yang dilakukan sama beliau gitu. Baik. Misalnya dalam sholat itu ada non-muslim di barisan sholat, kemudian juga menyelipkan istrinya di antara barisan laki-laki gitu, terus kalam Rasul. Betul. Atau yang dibandingkan dengan bahasa orang Indramayu seperti itu baru sekarang ini. Itu baru sekarang. Iya. Pada saat dulu Mbak Leni di sana belum ada yang namanya kemudian saf wanita ataupun istrinya ada di depan, kemudian sholat berjamaah dengan penganut agama lain, tidak ada hal seperti itu? Tidak ada. Jadi ini seperti sensasi baru ya yang dibuat gitu. Kadang-kala gini, yang saya dengar gurauan dari teman-teman ya, gimana caranya supaya masuk media gitu kan, supaya mendapat perhatian dari masyarakat. Itu yang saya dengar dari teman-teman. Karena memang itulah yang dipahami ya, sifat dari dia itu
semuanya itu mungkin terbawa spirit masa lalu gitu. Jadi yang harus berbeda, semuanya itu harus berbeda dengan masyarakat kebanyakan gitu. Tahan sampai di situ Mbak Leni, nanti kita akan gali lebih jauh lagi karena kalau dari Mbak Leni cerita bahwa teman-temannya yang mungkin juga masih di sana mengatakan bahwa itu salah satu upaya dari Panji Gumilang untuk bisa mendapatkan perhatian ataupun sorotan masyarakat. Mengapa hal itu terjadi dan juga bagaimana sosok Panji Gumilang ini menurut mata ataupun juga saksi dari Mbak Leni yang merupakan mantan dari anggota NI KW 9. Kami akan perdalam sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.